Welcome everyone in today's video. Dan di video kali ini aku bakalan jalan-jalan di sekitar Jakarta. Tapi kali ini ada yang beda nih, karena aku jalan-jalannya itu ke tempat-tempat yang bersejarah di Jakarta. Dan sekarang udah on the way ke tempat pertama, yaitu Post Blok. Dan bentar lagi kita bakal ngeliat nih ada apa aja sih di Post Blok. Nah, kita udah sampai nih di Pos Blok Jakarta. Dan kalau kalian mau kesini bawa mobil, kalian harus parkir di Gedung Kesenian Jakarta. Dan sebelum namanya Pos Blok, gedung ini namanya itu Gedung Filateli yang didirikan sama VOC pada tahun 1746. Dan ini sebenarnya tuh kantor pos. Dan sekarang nih udah modern banget karena di dalamnya itu ada tempat-tempat makan yang hits banget. Dan kebetulan hari itu aku datang ke sana ada pameran nih dari Sesakata @sesakata di Instagram. Dan juga di Postbox ini ada tempat duduknya loh, dan juga ada jual-jual jamu dan juga ada makanan-makanan lainnya. Nah, di sini aku lagi ngeliat nih pameran @sesakata. Nah, dia tuh di sini nunjukin fotografi, terus juga ada kata-kata yang pastinya autentik banget dari Sesakata ya. Terus juga ada post-it dan juga ada pameran-pameran lainnya. Ini pastinya bagus banget teman-teman buat foto. Soalnya tuh beneran seestetik itu, dan kata-katanya juga bagus-bagus banget. Tuh apalagi yang tadi tempat CD itu orang-orang banyak banget yang foto. Nah, kalau ini tuh pameran rumahnya, rumah mini ya tuh, dan setiap pameran yang mereka adain itu pasti ada makna-maknanya. Jadi kalian di situ bisa baca-baca sepuas kalian. Lanjut, aku jalan ke bagian belakangnya dari pos blok, dan ini tuh di bagian kirinya. Dan ternyata di sini banyak banget, ada makanan-makanan juga, ada roti bakar Kemang, ada juga yang lainnya. Dan di sini tuh ada outdoornya yang enak banget. Nah, ini yang aku zoom ini tuh tugu yang tujuan pendiriannya untuk mengenang jasa orang-orang yang disebut pahlawan revolusi. Nah, next aku sama adik aku foto box dulu nih. Soalnya di sini lucu banget, kalian bisa pilih-pilih frame gemes dan kita foto sekali aja sih. Dan lanjut ini ke bagian depannya ya. Di sini juga asik banget nih buat nongkrong-nongkrong. Cuman kalau siang emang agak panas. Nah, di sini juga ada nih kotak pos yang umurnya udah lebih dari 100 tahun dan jadi ikonik di Gedung Filateli ini. Nah, kita sekarang udah next nih ke tempat berikutnya, yaitu Museum Antara. Di Museum Antara ini sebenarnya tuh lebih ke pameran-pameran dari fotografi jurnalistik dan juga tulisan-tulisan mereka, dan pastinya setiap bulan tuh ganti pameran karena disesuaikan juga sama keadaan yang lagi terjadi dan lagi happening banget nih di Indonesia. Dan di sini tuh hasil fotonya keren-keren banget dan juga penulisannya keren-keren banget. Soalnya emang Antara ini kan kantor berita ya, jadi ya pastinya jurnalistiknya juga udah bagus banget. Dan di sini tuh ada ilustrasi Soekarno-Hatta dan juga banyak banget tulisan-tulisan tentang perjuangan-perjuangan. Nah, di sini aku lagi lihat-lihat nih, dan aku kasih unjuk ke kalian beberapa pameran-pameran yang ada di Museum Antara ini. Karena ada tangga ke atas, akhirnya aku memutuskan untuk naik nih ke atas. Karena sayang banget gak sih udah di Museum Antara, tapi kita nggak eksplor semua ruangannya. Nah, tapi di atas ini sebenarnya agak beda sih sama yang di lantai bawah. Soalnya yang di atas ini lebih ke pajangan-pajangan dan juga barang-barang antik. Nah, di sini pajangannya tuh kreatif banget nih. Ada sejarah yang dibikin jadi komik-komik gini, lucu banget. Terus juga ada pajangan-pajangan lainnya, ada barang-barang antik yang tadi aku bilang. Nah, sebenarnya tuh worth it banget sih ke Museum Antara ini karena colorful banget dan jadi bikin kita menarik untuk membacanya gitu. Nah, jadi teman-teman yang suka banget hal-hal yang eye catching dan juga colorful nih boleh banget kesini sekalian belajar sejarah Indonesia. Udah kedua tempat yang bersejarah di Jakarta. Nah, sekarang kita lapar dan kita mau makan di salah satu bakmi legendaris juga di Jakarta. Namanya itu bakmi Gang Kelinci yang udah ada dari tahun 1957. Nah, sebenarnya itu
dulu tuh ini bukan restoran, tapi tuh lebih ke warung sederhana dan juga gerobak. Dulu itu bener-bener ada di Gang Kelinci, makanya dikasih nama di Gang Kelinci. Nah ini buat kalian yang mau kesini, ini aku kasih referensi menu-menunya. Dan ini ambience yang bakal kalian dapetin kalau kalian makan di Bakmi Gang Kelinci Pasar Baru. Emang sederhana banget sih dan masih berasa kesan jadulnya. Finally, pesanan kita udah datang dan tadi aku pesen bakmi spesial, ada aku pesen yamin pakai bakso dan juga kita beli pangsit goreng sama kue tiaw. Jujur ini enak banget bakminya. Must try, wajib kudu abis. Hai guys, jadi lagi di Museum Nasional Indonesia, terus ini di indoornya. Hai. Terus kita mau naik ke atas, soalnya di atas ada lagi, soalnya ini 4 lantai, jadi cus. Sekarang udah di pintu masuk Museum Nasional Indonesia, dan kalau kalian mau tahu harga dan jam bukanya, aku cantumin di video ini nih. Di Museum Nasional Indonesia ini lagi ada event namanya itu Jakarta Biennale. Nah, Jakarta Biennale ini merupakan pameran akbar seni rupa Indonesia yang dilangsungkan setiap 2 tahun sekali oleh Dewan Kesenian Jakarta. Dan tahun ini tema mereka itu adalah esok. Dan di sini pamerannya unik-unik banget dan pastinya setiap pameran itu punya maknanya masing-masing. Dan tiap depan pamerannya itu ada stand putih yang aku tunjukin itu. Nah, itu kalian bisa baca-baca nih kalau datang ke sini apa sih meaning dari pameran-pameran yang ada di Jakarta Biennale ini. Nah, kalau ini ada wet season, dry season. Jadi dia kayak pasir-pasir gitu. Nah, lanjut ke depan itu ada sepeda yang bisa kalian naikin dan juga di situ ada beberapa tayangan-tayangan musik dan bisa ada gitar yang digonjreng-gonjrengin. Next, aku akhirnya udah masuk di Museum Nasional Indonesianya dan udah keluar dari pameran yang tadi. Nah, FYI banget nih, Museum Nasional Indonesia itu udah didirikan dari tahun 1778 dan merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Jadi di Museum Nasional Indonesia ini banyak koleksi-koleksi nih. Ada perunggu, prasejarah, keramik, etnografi, emas, relik sejarah, buku langka, dan lain-lain. Kalau kesini tuh kalian berasa banget nih implementasi dari belajar sejarah selama ini di SD, SMP, dan juga SMA. Karena di sini bener-bener semuanya ada bukti-buktinya gitu, sampai ada penjelasannya juga. Ini prasasti apa, ini bersejarah apa gitu. Nah, karena aku anak hukum, di sini kebetulan ada informasi tentang sistem hukum di Indonesia dan aku penasaran gitu. Jadi aku baca sedikit dulu di sini. Lanjut, aku ke lantai 2-nya tempat organisasi sosial dan juga pola pemukiman. Di sini juga tetap aja tentang sejarah-sejarah, tentang prasejarah. Dan kalau kalian berkunjung ke sini, aku jamin banget bakal insightful dan dapat ilmu-ilmu yang baru gitu dari sejarah-sejarah Indonesia. Kalau kalian suka nih pelajaran sejarah, boleh banget langsung destinasinya ke museum-museum, terutama di Museum Nasional Indonesia ini karena namanya juga museum nasional. Pastinya hal-hal yang ada di sini tuh bener-bener se-general itu dan se-nasional itu. Hai, ini beneran di dalam museum nasionalnya. Kalau ini di outdoor-nya, ada banyak prasastinya. Nah, ini udah masuk ke bagian luarnya di Museum Nasional Indonesia. Ini tuh kalau kalian dari pintu masuk terus lurus langsung nih ada
ada batu-batu ini, dan juga setiap batu-batunya pasti punya meaning ya. Dan di sini juga dijelasin tuh, ada deskripsinya, ini itu apa, ini itu apa. Jadi kalian bisa baca-baca juga sekaligus nambah-nambah ilmu dan wawasan nih. Hai guys, jadi kita tadi udah ke pameran namanya Jakarta Biennale di Museum Nasional Indonesia. Terus juga di outdoornya itu ada kayak gini yang tadi kan udah ditunjukin juga footage-nya. Terus yang di indoor itu tadi ada 4 lantai, ada manusia, terus keramik, emas, banyak banget pokoknya. Soalnya emang informatif banget, namanya juga museum kan. Tapi menarik banget sih, kayak museum tuh nggak bosan kalau kayak gini gitu. Oke, jadi di sini kita bakal ke Museum Kebangkitan Nasional. Jadi ikutin terus. Hai guys, sekarang kita di Museum Kebangkitan Nasional atau Stovia. Di sini kita sebenarnya mau lihat pameran Jakarta Biennale tadi yang ada di Museum Nasional Indonesia. Cuman tadi tuh dipisah gitu loh, jadi kita kepo banget pengen ngeliat pamerannya dua-duanya di 2 museum yang beda. Jadi kita langsung ke sini deh. Nih lihat. Jakarta Biennale 2021. Ini juga salah satu pameran dari Jakarta Biennale yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, Jakarta Biennale ini ada 2 kan, di Museum Nasional Indonesia dan juga di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, untuk kalian mau kesini harus reserve tiketnya dulu di website mereka, dan juga ada shift jamnya, yaitu jam 10 sampai 12 dan juga jam 1 sampai 3. Dan di sini kita bisa main gitu. Next, ini unik banget kertas-kertas gitu, dan kalau kertasnya dibalik ada tulisan, dan ini serem banget, kalian harus dengar suaranya. Udah di pameran berikutnya, ini tuh ada meja sama kursi gitu, terus di tengah-tengahnya ada pohon nancep ya. Kurang ngerti gitu sih aku konsepnya apa. Sebenarnya aku juga nggak paham filosofi dari pameran ini apa-apa aja, jadi so sorry banget guys, aku kurang bisa ngejelasin ke kalian tentang pameran ini. Next, udah masuk ke Museum Kebangkitan Nasional yang benerannya nih. Nah, dulu itu museum ini dikenal dengan Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Dan organisasi Budi Utomo itu pertama kali ditemukannya di sini nih. Nah, ini satu-satunya tempat modern dan hits yang ada di trip kali ini, yaitu Gotham Treats. Nah, di sini tuh dessertnya juara banget karena kue, cookies, susu, sampai es krimnya pun enak-enak semua. Dan menurut aku sih appetizing banget and highly recommend. Sebelum pulang, kita sempetin dulu nih ke Gultik atau Gulai Tikungan yang ada di kawasan belakang Blok M Plaza. Dan ini juga salah satu kuliner kaki lima ternama di Jakarta. Yeay, sekarang kita udah OTW pulang. Ini udah jam berapa? 4.44. Pas banget. Udah pulang, tapi sekarang kalau mau sholat dulu di rest area dekat Taman Mini. Yay, thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe.